Bersaudara. Hah? Berdua doang? Cowok apa cewek kakaknya? Penghasilannya cuma dari donat aja keluarganya? Oh, bapak ibu kerjanya apa? Kuli bangunan. Ibu jualan donat. Emang kamu cita-citanya mau jadi apa? TNI. Oh, kenapa mau jadi TNI? Luar biasa ya. Jadi seorang anak dengan perjuangannya, dia memperjuangkan cita-citanya dengan jualan setiap hari karena dia ingin menjadi TNI dengan satu alasan, ingin menjadi orang yang bisa membela negara. Aduh, luar biasa, ini pelajaran patriotisme yang sangat luar biasa pada seorang anak dengan segala cita-citanya yang dia perjuangkan. Tidak mudah karena apa? Ya, dia untuk bertahan hidup saja harus jualan setiap hari di tengah kesulitan orang tuanya. Ya, maaf saya saya terharu tangis, tapi ya ini yang terjadi ya. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Khairi Salim di channel Entrepreneur College. Kali ini saya akan mereaksi, memberikan komentar, memberikan analisis terhadap satu videonya Baim Paula yang kalau nggak salah itu ada seorang anak kecil namanya Rangga di Surabaya yang menjual donat. Dia terkenal karena pernah viral karena Rangga ini sambil jualan ternyata sholat di trotoar karena belum tahu tempat sholat di mana pada saat awal-awal dia jualan donat. Itu terus kemudian Baim pernah ke sana, dan kali ini lanjutan dari perjalanannya Baim Wong ke sana. Hari ini istrinya Paula itu mendatangi si Rangga ini di Surabaya. Kita ikuti ya channel ini seperti apa, inspirasinya apa, karena channel-channel Baim Paula ini terkenal dengan channel-channel materi tentang berbagi. Seperti apa keseruannya dan seperti apa isi atau videonya Baim Paula ini, mari kita ikuti berikutnya. Ada satu tim kita udah riset, jadi ada anak penjual donat. Jadi emang anak ini tuh bantuin keluarganya, jadi dia tuh kayak tulang punggung gitu loh. Jadi mamanya, ibunya yang bikin donatnya, dia yang jualin. Kemarin tuh ternyata udah telepon kalau mau order donat. Nah janjinya tuh jam 8 mau diambil, jam 8 pagi. Si anak ini amanah nggak ya? Kan karena tim kita kan udah telepon tuh jam 8 bakal diambil, dan kita sengaja telatin jam 9 untuk datang untuk ngeborong semua donat yang dia punya gitu. Apakah dikasih ke kita apa enggak? Kita lihat ya bosnya. Langsung aja, ini udah di depan. Oke, jadi Paula, istri Baim ini datang ke Surabaya menindaklanjuti dari kedatangan Baim sebelumnya, karena sebelumnya Baim pernah ke Surabaya dan ketemu anak ini yang namanya Rangga. Dan tim Baim sekarang kali ini itu pesen donat. Nah, sudah ditransfer atau belum, tapi dalam rangka mengambil donatnya jam 8 janjian di tempat biasa anak ini jualan. Paula akan datang ke sana dan
apakah amanah atau tidak? Ini nampaknya ngepranknya Paula kepada Rangga, karena dipesenin itu apakah disiapkan barangnya atau tidak. Kalau disiapin itu gimana, dibeli bisa nggak atau diambil bagaimana caranya? Nah, nanti kita lihat ya. Pak, Surabaya panas bosku, aduh. Jadi katanya anaknya lagi meneduh. Itu kayaknya donatnya ya. Ada sepeda. Kita lagi di Surabaya di Jalan Hayam Wuruk. Jadi ini anaknya emang suka jualan di sini nih kayaknya nih. Ini dia sebelah kanan. Oh iya. Jalan Hayam Wuruk ya. Ini jualan donat. Iya, yang waktu kakak Baim mau ke Surabaya. Oh. Ya, Paula udah nyampe, mencoba ketemu dan kemudian dialog. Barangkali nanti Paula biasanya akan mengorek nih kehidupan dari si anak ini. Bagaimana kehidupannya, karena kalau tayangan ini hanya sekedar tontonan begitu saja, tentu kurang inspiratif. Menariknya channel Baim Wong ini yang terkenal dengan giveaway, terkenal dengan berbagi ini, menariknya adalah karena narasinya dikorek, Paula atau Baim mengorek dengan cara menyamar supaya terjadi sebuah pengakuan dari narasumbernya yang jujur apa adanya, karena no setting itu. Nah, ini Paula datang dan kemudian ketemu Rangga di tempat jualannya di Surabaya, dan kita lihat seberapa heboh seorang Paula bisa mengorek kehidupan si penjual donat ini. Bagi-bagi apa namanya, sate. Oh, bagi-bagi sate. Kamu jalan di sini emang? Iya, ini nungguin apa orang ngambil pesanan dari Jakarta. Oh, ngambil pesanan. Ya. Belum datang orangnya. Belum, dari tadi telepon belum ada. Jadi ini ada pesanan dari timnya Baim sebetulnya, cuman anak ini nggak ngerti barangkali ya, apa nggak kenal dengan Paula ya, kita belum tahu apakah timnya Baim ini yang akan ngambil, dia juga tidak tahu ya kan, karena dia bilang dia masih menunggu orang yang mau ngambil pesanan donat dari Jakarta orangnya. Ini akan ditunggu ya seperti apa, coba lihat. Dari jam berapa? Dari jam 8 tadi. Oh, saya emang mau beli buat apa acara ponakan, ada. Donatnya masih ada ini atau ini pesanan semua? Yang pesanan yang mana? 7 lagi. Yang pesanan yang mana? Pesanan cuma bawa, yang ini 50, ini 50, ini 50. Oh, yang pesanan 100. Ya, 100. Yang pesanan. Oh, ini satuannya berapa? Satunya 2.500. Oh, 2.500. Ini kamu nggak kejual nih? Baru laku 4. Baru laku 4. Nah, ini ada yang beli. Ya ini apa sama ini sama ini. Pesanan orang. Tapi kayaknya nggak banyak, biasanya 50 aja ya. 50 jadi berapa ya harganya ya? 120. Udah berapa tahun kamu jualan kayak gini? 3 tahun. 3 tahun. Wow, 3 tahun anak ini sudah jualan di pinggir trotoar. Ini anak yang usianya masih sekolah dasar dan sudah berjuang sedemikian rupa untuk menghidupi keluarganya. Barangkali ini bisa jadi tulang punggung keluarga barangkali di saat ekonomi sedang sulit, anak COVID seperti ini. Kita lihat nanti ya seperti itu. Tapi setidaknya mereka atau pertemuan Paula dengan Rangga ini satu pertemuan yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua seperti apa
perjalanan seorang Rangga, kehidupannya dikorek oleh Paula nanti. Ya boleh 50 aja nggak apa-apa. Rasanya campur aja. Kamu biasa jualan di mana? Di sini sama di Kodam. Oh di Kodam. Ini kamu jualan gini dari pagi sampai malam? Iya, sampai jam 9. Sampai jam 9. Habis emang? Iya. Kadang rame, kadang sepi. Iya. Ya, ini yang saya katakan, seorang anak kecil ya, itu berjualan setiap hari, ya kadang ramai kadang sepi, itu ya normalnya orang jualan seperti itu. Tapi bahwa dia mau turun ke lapangan, turun ke jalanan jualan donat, itu yang saya kira nilai luar biasa dari seorang anak yang mau berjuang. Kita lihat nanti dia punya cita-cita apa atau sedang memperjuangkan apa. Ya, dan apa motifnya sehingga dia melakukan seperti ini sampai sudah 3 tahun loh. Itu apakah karena the power of kepepet atau karena faktor lain? Saya kira ini menjadi pentingnya video ini, sehingga nilai-nilai yang saya pastikan adalah nilai-nilai perjuangan seorang pengusaha wirausaha itu sudah mulai tertanam dan ada di dalam diri si anak ini, sehingga dia berlatih, dia berjuang dengan kondisinya seperti itu. Ini siapa yang masak? Ibu yang bikin. Ibu. Ya udah 50 deh boleh. Ini jalan apa, Hayam Buruk ya? Kok bisa ketemu artis, gimana ceritanya? Kan karena Bapak Ibu kan ke Pangkarajan Surabaya. Nggak tahu di mana itu. Saya baru pulang jualan terus Ngeliat. saya satu keranjang. Udah aku coba nawarin. Dibeli berapa? Tinggal satu keranjang. 250. I could stay so I can hold you in my arms. Berapa semua? 250. Iya. Ambil aja. Ambil aja. Kamu nggak sekolah, kenapa jualan gini? Sekolah. Tadi jam berapa sekolahnya? Sekolahnya cuma Senin sampai hari Minggu. Kalau Sabtu libur. Namanya siapa? Rangga. Orang nggak. Oh, ya, kalau nggak 2 bu, tunggu saya telepon. Iya. Jadi seorang Rangga yang masih sekolah SD setiap hari dan sudah berjualan 3 tahun, itu satu kegiatan yang tidak mudah, terus terang aja. Anak-anak seusia ini nggak punya kesempatan main. Anak seusia ini kan anak di mana banyak orang tuanya itu ya meminta anaknya main, sekolah, main gitu kan. Tapi seorang Rangga mengambil tanggung jawabnya sebagai sebuah membantu orang tuanya yang mungkin bisa jadi kesulitan ekonomi karena COVID seperti ini. Kita belum tahu nanti latar belakang gimana dia memulai bisnis ini. Tapi setidaknya yang saya bisa lihat adalah bahwa 3 tahun itu waktu yang tidak mudah untuk jualan. Walaupun dia sekolah, apalagi dia bilang Sabtu Minggu libur sekolahnya, maka Sabtu Minggu dia jualan. Ini luar biasa ya. Sejak kecil dia sudah menanamkan atau tertanam dirinya adalah sepatu spirit wirausaha, semangat perjuangan, semangat mengambil resiko. Ya, karena tidak semua atau hari-hari yang dia jalani itu indah, karena ada saat-saatnya laris, ada saatnya sepi, dia bilang tadi. Ya kan, bahkan ketika Paula datang ini baru laku 4 butir donatnya. Jadi bisa dibayangkan suasana hatinya yang setiap hari harus berjualan, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk memperjuangkan cita-citanya, untuk memperjuangkan keinginannya, untuk memperjuangkan orang tuanya, untuk memperjuangkan masa depannya. Ini anak sangat luar biasa, etos perjuangannya sangat-sangat. Makanya ketika Paula
datang ke sini ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak Indonesia yang lain, karena menanam pendidikan kewirausahaan sejak dini itu tidak mudah ya. Ini Paula mengajari kita semua tentang pendidikan kewirausahaan dengan experience, dengan pengalaman orang yang bisa menjadi ibrah, bisa menjadi inspirasi buat kita bagaimana menanamkan sebuah pendidikan kewirausahaan sedini mungkin. Karena di saat-saat anak-anak ini ya main, tapi ternyata dia tidak punya kesempatan untuk main karena tuntutan sebuah keluarga yang bisa jadi karena the power of kepepet atau apapun situasinya. Tapi ya saya kira normal-normal aja ketika dia harus main misalnya. Tapi faktanya kan dia menyisakan waktunya bukan hanya untuk main tapi juga untuk berjualan. Kondo itu anaknya datang berapa orang? Ini kamu dari tadi cuma jualan di sini aja, belum laku. Nungguin yang dari Jakarta. Belum diambil-ambil. Jangan-jangan kamu dibohongin lagi. Enggak, tapi duitnya udah ditransfer. Oh, duitnya udah ditransfer. Tadi hasil 20. Jadi berapa? 50 rupiah. Rangga berapa? Jadi sudah ditransfer itu pesanannya. Jadi Rangga dapat pesanan donat dari timnya Baim 100 biji dan sudah ditransfer duitnya, maka dia tinggal janjian sesuai dengan perjanjiannya hari Rebo itu ketemu di tempat dia jualan. Dan timnya Baim datang, yang datang sekarang adalah Paula. Apakah seorang Rangga kenal dengan Paula atau seorang Rangga kenal dengan siapa pemesannya, ini nanti masih belum terkorek dari dialog-dialog ini. Kita masih lihat sepertinya apa Rangga ini kenal atau enggak nih, tahu atau enggak dengan Paula ini. Nah, ada gelagat-gelagat sepertinya paham, sepertinya tahu, apalagi barangkali tadi ngomongin Baim ya, karena dia sebelumnya pernah menawarkan donatnya ke Baim. Bisa jadi dia sudah kenal, bisa jadi, tapi ya kita lihat dulu, nanti lihat seperti apa dari dialog-dialog yang sedang dikorek oleh Mbak Paula ini. Bersaudara. Hah? Berdua doang? Coba percaya kakaknya. Penghasilannya cuma dari donat aja keluarganya? Ya, Bapak ibu kerjanya apa? Kuli bangunan. Ibu jualan donat. Emang kamu cita-citanya mau jadi apa? TNI. Oh, kenapa mau jadi TNI? Luar biasa ya. Jadi seorang anak dengan perjuangannya, dia memperjuangkan cita-citanya dengan jualan setiap hari. Karena dia ingin menjadi TNI dengan satu alasan, ingin menjadi orang yang bisa membela negara. Aduh, luar biasa, ini pelajaran patriotisme yang sangat luar biasa pada seorang anak dengan segala cita-citanya yang dia perjuangkan. Tidak mudah, karena apa? Ya, dia untuk bertahan hidup saja harus jualan setiap hari di tengah kesulitan orang tuanya ya. Maaf, saya terharu tangis, tapi ya ini yang terjadi ya. Jadi video ini sangat inspiratif, sangat menarik sekali karena tadi pelajaran-pelajaran yang didapat dari si anak ini tentang ilmu bisnis, tentang ilmu kewirausahaan yang dia tanamkan, dan Baim Paula mengajari kita semua dengan menayangkan pengalaman hidup orang yang ternyata sangat inspiratif untuk perjuangannya. Dan keluarganya hanya dulu seorang penjual celana, baju-baju, tapi ketika COVID pameran di mana-mana, dia nggak bisa lakukan lagi keluarganya, dan akhirnya ibunya jualan donat, dia keliling, dan luar biasa akhirnya si anak Rangga ini yang kemudian mengambil tanggung jawab. Tapi orang Jogja
orang Jogja lagi main ke sini. Nah itu ngeliat di TikTok katanya ada penjual donat anak-anak, sempat viral ya kamu ya, sempat ada di TikTok. Kenapa sih viral apa sih? Saya nggak tahu sih, dikasih tahu teman saya. Gara-gara apa? Belum tahu apa-apa di sini. Nah, kalau sholat asar tuh mesti di sana. Sekarang udah tahu. Beritahu enggak? Sekarang sholatnya yang di trotoar saja, di dalam ada musola. Oh iya. Oh, gara-gara sholat di trotoar kamu viralnya. Oh, gara-gara. Ya Allah, luar biasa ya. Jadi sholatnya nggak ketinggalan loh. Anak sekecil ini loh, luar biasa kan. Jadi barangkali saat itu mungkin baru awal-awal dia memulai bisnis. Jadi hingga dia tidak mau meninggalkan dagangannya, atau takut hilang, atau takut apa, atau tidak bisa meninggalkan dagangannya, dia sholat di trotoar. Dan setelah ditanya ternyata karena dia tidak tahu di mana tempat sholatnya, karena dia masih baru di tempat itu. Dan belakangan dikasih tahu bahwa sebetulnya di tempat itu, di belakang dia jualan itu ada gedung yang di situ ada musola, dan sekarang dia sudah tahu jualan di situ, dia musolanya deket di situ, dia bisa jualan, dia bisa sholat. Tapi intinya bahwa dia komitmen, dia sikoh, dia pegang pendirian bahwa dia tetap ibadah, dia tetap berjuang, dia tetap mengambil tanggung jawab untuk jualan dari bisnisnya, ya, karena yang produksi orang tuanya, dan yang tadinya orang tuanya keliling sekarang diambil tanggung jawabnya untuk jualannya oleh seorang Rangga. Ya, anak barangkali kasihan dengan orang tuanya. Musola, rumah kamu di mana? Dekat sini? Jauh apa enggak? Kalau saya beli yang dari Jakarta itu boleh apa enggak tuh? Nggak masuk ya? Katanya ini udah suruh ke jam 8. Tapi uangnya udah dikasih. Oh, pemulung kamu suka bagi. Ya, jadi Rangga ini rupanya kalau nanti pesanannya yang pesan tidak datang, dia pikir ya udah, karena sudah dibayar ya dia akan bagi-bagi aja ke pemulung, dibagi-bagi ke orang-orang di jalanan. Jadi Rangga itu rupanya orang yang suka berbagi, luar biasa. Jadi bukan sekedar ibadah sholatnya, tapi yang tetap sikoh ya, tapi tetap dia juga mau berbagi. Ini nggak mudah, terus terang aja anak seusia ini gitu loh. Ini anak usia yang sedang main, tapi ternyata kan justru bekerja keras memperjuangkan cita-citanya. Dan dengan caranya dia membantu orang tua, satu akhlak mulia yang sangat luar biasa dari seorang Rangga. Dan bukan hanya itu saja, cita-citanya menjadi TNI dengan alasan ingin menjadi pembela negara. Sangat mulia. Jadi ini luar biasa sekali. Cita-cita itu diperjuangkannya sejak dini. Ya, 3 tahun loh dia jualan seperti ini. Itu satu situasi yang tidak mudah. Karena kehilangan banyak kesempatan untuk bermain untuk seorang anak, gitu kan. Lagi. Oh, dulu di Madura banyak pesanan. Banyak pesanan ya gara-gara COVID. Oh, gara-gara COVID. Sekarang udah jarang. Kenapa ya? Kehidupan ekonominya gimana waktu itu kok sampai kamu kepikiran mau bantu orang tua? Kayak kuat sama ibu kan sebelum jualan jajan kayak gini kan, COVID kan, apa namanya, ikut bazar jualan celana kayak gitu lagi. Oh, terus? Nah, masuk kan bazar itu jalan, kita juga kodok aja yang buka. Oh, Pertama kali COVID itu jualan celana dulu di kampung, terus kata orang tua kasihan. Iya. Jadi ibunya, orang tuanya itu adalah pedagang baju awalnya ya, yang
jualannya dengan cara pameran-pameran keliling bazar-bazar. Tapi sejak COVID 2 tahun lalu itu, maka bazar-bazar itu nggak ada lagi, ya, sehingga jualan orang tuanya tidak laku, dan beralihlah ibunya membuat roti donat ini. Dan ibunya keliling jualan donat. Bapaknya ini seorang buruh, jadi buruh bangunan, dan ngelihat ibunya setiap hari bikin roti, bikin donat, kemudian dia jualan keliling, si Rangga kasihan. Akibat itu maka Rangga terjun langsung mengoper alih marketingnya, mengoper alih tanggung jawab penjualannya. Ibu bapak cukup di rumah sebagai produsen, sebagai tukang produksinya, dan penjualannya diambil alih tanggung jawabnya oleh seorang Rangga yang masih sekolah dasar ini. Setiap hari jualan, dan sampai hari ini sudah 3 tahun. Ini yang saya katakan luar biasa. Nah, nampak tidak mudah situasi seperti itu, gitu loh. Tidak mudah seperti itu. Karena apa? Anak-anak ini nggak mudah memberikan edukasi, pendidikan untuk berjuang. Ya, memahami kondisi orang tuanya, terus kemudian dia mau membantu orang tuanya. Ini situasi maaf, kalau saya menjadi anak seorang Rangga itu juga situasi yang mudah, situasi yang tidak mudah, saudaraku. Ya, jadi sekali lagi ini inspiratif sekali karena satu pelajaran pendidikan kewirausahaan sejak dini sudah diberikan oleh YouTube Baim Paula ini lewat seorang Rangga dengan segala pengalaman hidupnya bersama keluarganya. Ya, sekali lagi tanggung jawab dia ambil untuk penjualannya. 3 tahun berturut-turut dia sudah lakukan. Itu luar biasa sekali. Soalnya dari dulu pengen ketemu sama Pak Embong, akhirnya ketemu. Kemarin, kenapa aku pengen ketemu? Karena kayak seneng gitu bisa masuk YouTube dan yang viral. Pengen masuk YouTube-nya aja. Kan YouTuber kan banyak, kenapa harus Mbak Embong? Pengen dapat uangnya ya, bagi-bagi duit. Hah? Dikasih nggak tapi kemarin? Buat apa uangnya? Kontrakan. Nah, dapat duit anak ini bukannya buat main atau beli jajan atau beli mainan untuk dia main-main, enggak. Ternyata Pak, untuk bayar kontrakan. Yang di saat sulit seperti ini, tanggung jawab keluarga yang sedang ekonominya sulit, seorang anak seusia ini tampil ya menjadi pahlawan keluarganya. Karena Pak, tidak seberapa uangnya pun itu, tapi faktanya bisa untuk bayar kontrakan, dan dia tidak gunakan untuk katakan kesenangan dia sendiri, tapi dia kesenangan keluar untuk kehidupan keluarganya. Dia tidak menggunakan untuk kesenangan pribadinya, misalnya beli mainan atau apa yang dia nonton suka-suka dia, enggak, tapi dia gunakan untuk kontrakan, yang uang-uang yang dikasih Baim, barangkali hasil setiap penjualan juga langsung diberikan orang tuanya untuk bagaimana survive daripada keluarga ini. Ini yang enak apa nih yang terkenal? Ini ya. Paling enak di rumah. Yang paling enak Oreo, saya cobain ya. Udah berapa tahun jualan kayak gini? Emang? 3 tahun. Dari pertama kali COVID. Kamu tadi ketemu saya kenapa tiba-tiba ngebahas Mbak Imuang? Kamu udah tahu saya siapa? Kenal. Hah? Dari bajunya Om aja udah kenal di Cirebon. Ternyata si Rangga itu sudah tahu siapa Paula yang datang ini. Jadi niat Paula mau ngeprank, mau nyamar, mau seolah tidak tahu. Yang terjadi sebaliknya.
Si Rangga sudah tahu yang datang itu timnya Baim Wong. Kenapa ngelihat kaos dari tim Baim Wong yang bertuliskan Tiger Wong? Jadi kali ini yang kena prank justru Paula. Jadi Paula yang kena prank, bukan dia yang kena prank sekarang yang terjadi, gitu kan? Ini luar biasa. Baju lo, aduh. Ini kamu ketawa tahu gara-gara bajunya Om. Ya elah. Ternyata TWE, kamu tahu TWE? Kenapa kamu diem aja? Capek saya dari tadi. Ngomong dari tadi udah ketahuan. Ini lu ampun baju lo. Jadi yang tadinya mau nyamar soalnya udah tahu, sekarang semua udah ketahuan semua dari awal. Makanya ternyata si Rangga itu sejak Paula datang itu sudah kayaknya dialog-dialognya kayak dialog sudah orang kenal gitu kan. Jadi langsung cerita Baim misalnya. Ini sekali lagi Rangga berhasil ngeprank Paula. Rumah di mana emang rumah? Dekat nggak? Kalau naik mobil berapa jauh? Sampai 1 jam. Hah? Nggak sampai 1 jam? Ibu ada di rumah? Dia di sini ngapain dia ke sini? Mau ngambil HP. Ini kamu tuh sempat viral gara-gara sholat di trotoar. Ya, tahu Jadi kamu sekolah udah ada yang biayain. Punya adik nggak? Mau lebaran nih, kalau kayak mau lebaran kayak gini persiapannya apa? Suka dikasih baju baru gitu, beli? Dibeliin ada uangnya buat beli? Nggak, biasanya tahun lalu beli, tapi dikasih dari orang Jakarta. dikasih orang. I'm a ghost in these walls. Ya, dari dialog-dialog Rangga dengan Paula, maka kelihatan bahwa seorang Rangga ini memang anak dari sebuah keluarga yang sederhana, atau lebih tepatnya keluarga yang sangat perlu bantuan barangkali gitu ya. Tapi ya tadi ternyata walaupun situasinya sulit, the power of kepepetnya muncul. Seorang Rangga tampil menjadi motor keluarga, penyemangat keluarganya untuk terus bergerak dan bergerak. Anak seperti ini tidak mudah. Ya, ini anak yang sangat mulia. Ya, mudah-mudahan menjadi orang sukses Rangga nanti.